Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lil muttaqin wa arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Majelis Baitul Mu'min rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pagi ini kita bisa sholat subuh berjamaah. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tercatat sebagai orang yang sholat sepenuh malam. Kita lanjutkan dengan ta'lim, melanjutkan kajian kita masih dalam topik kaedah amal kolbu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innal abda idza akhta'a khati'atan nukita fi qalbihi nuktatan sauda fa in huwa naza'a wastaghfara wa taba suqilat fa in 'ada zida fiha hatta ta'lu fihi fa huwa ar-ranul ladzi dzakarallahu ta'ala kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ini kaedah amal kolbu yang ke-6. Subtopiknya adalah al-ma'asi, kaedahnya adalah al-ma'asi wal-dzunub sababu zulmatil qulub. Al-ma'asi, maksiat-maksiat, kedurhakaan, wal-dzunubu dan dosa, sababu zulmatil qulub, itu menjadi sebab gelapnya hati. Ini kaedah amal kolbu yang ke-6. Perbuatan dosa dan durhaka itu menyebabkan gelapnya hati. Gitu. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innal abda, sesungguhnya seorang hamba siapapun juga tanpa kecuali, idza akhta'a khati'atan, ketika dia berbuat suatu kesalahan, nukita fi qalbihi nuktatan sauda, maka dengan otomatis bahkan yang bersangkutan tidak terasa, itu lalu kemudian muncul titik hitam di hatinya, tak gitu. Itu begitu seseorang melakukan dosa sekali, maka saat itu juga otomatis ada noktah hitam yang nempel di hatinya, tak. Itu sekali. Yang dimaksud sekali ukurannya apa? Nah, begitu. Yang dimaksud sekali ukurannya adalah sekali berbuat dosa atau durhaka. Kalau kita gambarkan sebuah obrolan, gampangnya saja ngobrol sedang suasana senang, mungkin serius, dan ngobrolnya kemudian dia ghibah kepada orang lain, kira-kira dihitung berapa kali itu? Nah,
di situ ya. Ini bukan ghibah secara keseluruhan. Sekali ada dosa. Berarti apa? Ketika mengucapkan kata ghibah satu kali, maka itu otomatis ada titik hitam nempel di hatinya. Si A itu begini, itu satu kali. Tapi nanti kemudian kalau ditambahi lagi, karena memang sedang ngobrol, terus. Sehingga itu dalam satu majelis, bisa berkali-kali seseorang melakukan dosa ketika dia misalnya saja ghibah atau bergunjing. Tak, 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 terus saja titik-titik hitam itu otomatis nempel di hati. Fa inna za'a, kalau kemudian dia berhenti dari perbuatan dosa, kalau tadi kita ambil contoh, dia berhenti ghibah. Karena ghibah itu adalah zikruka akhaka fi ma yakrahu. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud ghibah itu adalah engkau menceritakan, menuturkan, mengucapkan keburukan-keburukan orang lain. Fa in huwa naza'a, kalau kemudian berhenti, apakah cukup berhenti? Ternyata tidak. Wastaghfara, kemudian istighfar, astaghfirullahalazim. Setelah itu apa? Wataba, kemudian taubat. Maka sukilat. Itu tadi yang titik hitam tadi itu dicabut, dihapus. Nah, masalahnya fa'in ada, kalau kemudian terulang lagi perbuatan dosa itu, maksudnya terulang itu bukan ghibah lagi, bukan, tetapi ada dosa yang lain. Gitu. Apa yang terjadi? Ternyata bukan hal yang baru, bukan titik baru, tapi zida fiha. Yang tadi bekas-bekas tadi itu ditambah lagi secara otomatis noktah-noktah hitam. Kira-kira kalau orang ada baju atau mau kena atau sarung atau apapun kena kotoran, tinggal melihat apakah itu kemudian ketika membersihkan itu sampai bersih betul, ataukah masih ada bekas-bekasnya. Kalau tadi bersih betul, lumayan. Maka ada hal yang baru, walaupun ditambahkan di tempat itu tidak makin tebal. Karena yang pertama tadi sudah betul-betul bersih. Tapi kalau yang pertama tadi itu tidak betul-betul bersih, nah begitu, tidak betul-betul bersih sampai sama sekali bekasnya hilang, namun masih ada bekas-bekasnya, maka berarti bekas-bekas hitam tadi itu ditambah lagi. Kira-kira makin tebal apa makin tebal? Makin tebal, tambah. Itu fa'in ada zida fiha. Fa'in ada, tiba-tiba kemudian memang karena kebiasaan, ya. Kebiasaan kalau ketemu itu tidak sekedar tegur sapa dengan orang yang ketemu, pasti ada saja obrolan yang lain. Nah, ini berkaitan dengan membiasakan hal yang tidak baik. Kebiasaan kalau ketemu tidak membicarakan orang lain itu rasa-rasanya tidak seru begitu. Begitu. Nah, maka setiap ketemu, itu kebiasaan, ya, kebiasaan. Karena sudah biasa, maka dianggap tidak apa-apa. Padahal secara tidak disadari, ketika terjadi begitu, fa'in ada zida fiyah. Kalau kemudian terulang lagi dosanya, terulang lagi maksiatnya, durhakanya,
maka noktah hitam tadi itu tambah lagi dan tambah lagi. Begitu terus. Hatta ta'lu fihi. Sampai yang namanya noktah hitam itu menumpuk. Kalau boleh kita gambarkan, karena ilustrasi atau gambaran atau contoh hati itu berbagai hal. Kalau kaitannya fungsi hati itu adalah menerangi pikiran, ucapan, perbuatan, bukan saja menggerakkan ini, karena hati itu fungsinya sangat-sangat banyak. Salah satunya adalah menggerakkan perbuatan manusia. Tapi fungsi hati juga menerangi pikiran manusia, menerangi ucapan manusia, juga menerangi jalan aktivitas keseharian manusia. Kalau fungsinya menerangi, tiba-tiba setiap saat ada noktah hitam karena dosa dan maksiat, kira-kira kalau digambarkan lampu, lampunya makin apa? Makin redup. Dan makin redup itu, Masya Allah. Kalau temaramnya lampu mau tidur, barangkali gitu baru dia. Nah, tapi ini masalahnya lampu untuk jalan. Begitu makin redup, kira-kira jalan itu bisa terseok-seok. Dan na'udzubillah bisa nabrak. Kalau lampu itu adalah untuk membaca, kemudian lampunya itu kemudian tidak terang karena ada tadi, dibalut hitam-hitam tadi, kira-kira hasil bacaannya sempurna apa tidak? Tidak akan sempurna. Nah, kadang-kadang yang namanya manusia, hatinya sudah sebagian tertutup hitam karena dosa, kemudian melihat bacaan kurang terang, yang disalahkan tulisannya. Bukan dicari sebabnya, kenapa ini bisa nggak terang. Ini sebuah ilustrasi, kalau orang sudah hatinya kena noktah-noktah hitam, berkaitan dengan maksiat dan dosanya, maka melihat yang lain itu bisa tidak jelas. Akibatnya apa? Melihat orang lain hanya salahnya saja. Seperti contoh tadi, melihat tulisan tidak jelas, itu bukan karena tulisannya. Karena faktor lampunya kurang terang, faktor kacamatanya kurang bersih. Itulah yang kemudian menjadi ketidaksadaran. Akhirnya apa? Numpuk lagi. Karena makin tidak jelas, maka makin salah, sehingga hatinya betul-betul tertutup oleh noktah hitam. Itulah yang kemudian, tolong dibacakan ayatnya, Fatah. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ayat berapa itu, surat apa? Al-Mutaffifin ayat 14. Coba dibaca dan diterjemahkan. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu ayat ada namanya saktah. Ya, betul ya? Ada saktah antara kalla bal dan kemudian rona. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ada saktah. Saktah itu dari kata sakata, sukut, diam sejenak, tapi bukan wakaf. Ini sedikit teknis tajwid yang saya kira Bapak Ibu sudah sangat paham. Wakaf, ada orang baca berhenti itu ada 3 kemungkinan. Satu, memang wakaf, sengaja berhenti. Yang kedua itu adalah, nah cirinya kalau wakaf, dia berhenti membaca dengan mengambil nafas. Itu sebuah keharusan dalam praktek tajwid. Yang kedua, kemungkinannya adalah saktah, yaitu berhenti membaca
berhenti tapi tidak mengambil nafas. Kemungkinan yang ketiga, darurat. Darurat itu artinya tidak ingin berhenti, tapi kemudian terhenti karena sesuatu. Nah, itu ada 3 kemungkinan orang berhenti ketika membaca Al-Quran. Nah, salah satunya sakta. Di Quran ada berapa sakta, Ustaz Fatah? Ya, nanti dicek lagi. Ya, ada sakta, ya, ada di surat Al-Kahfi, ada Yasin, ada dan seterusnya. Ya. Itu kata ada sakta. Coba diterjemahkan. Iya, apa yang mereka kerjakan artinya dosa-dosa itu telah menutup hati mereka. Ayat ini ada di surat Al-Mutaffifin. Awal ayatnya apa? Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastaufun. Apa itu artinya? Celaka. Apa artinya, Ustaz Fatah? Celakalah bagi orang-orang yang curang. Salah satu tandanya curang apa? Mengurangi timbangan. Namanya mengurangi, al-mutaffif, ya. Orang yang mengurangi, sengaja apa tidak? Sengaja. Meskipun itu salah karena sengaja, kira-kira dia nikmati enggak kesengajaan itu? Nikmati. Bahkan setelah mengurangi timbangan, kemudian ini kaitannya misalnya dijual beli, sudah nerima pembayarannya, barang yang ditimbang sudah diserahkan kepada sang pembeli, lalu kemudian sang pembeli pulang, kira-kira orang yang mengurangi timbangan tadi kira-kira apa yang dia rasakan? Bisa menyatakan alhamdulillah. Kira-kira hamdalahnya dapat pahala apa tidak? Ini masalah ini. Ya. Kira-kira hamdalah untuk bersyukur atas kecurangan, kira-kira berpahala apa tidak? Masya Allah. Ini kalau tidak diteliti maka tidak semua kebiasaan itu benar. Contoh orang yang biasa mengurangi timbangan dan itu tidak dikomplain oleh yang membeli, bahkan dia mengucapkan alhamdulillah seolah-olah dapat rizki, itu kebiasaan. Biasaan itu benar apa salah? Salah. Jadi tidak semua kebiasaan itu benar. Oleh karena itu jangan membenar-benarkan kebiasaan. Tidak semua kebiasaan itu benar, maka jangan membenar-benarkan kebiasaan. Lalu yang harus dilakukan apa? Biasakanlah yang benar. Jangan membenar-benarkan kebiasaan. Nah, orang untuk membiasakan yang benar, ini perlu perjuangan. Satu, perlu ilmu, mana yang salah, mana yang benar. Yang kedua, perlu tekad. Karena apa? Kalau orang sudah terbiasa mengurangi timbangan curang ketika berdagang, itu untuk berhenti, Masya Allah. Itu tidak ringan itu. Karena apa? Dia merasa keuntungannya berkurang. Sehingga dosa seperti tadi dinikmati. Di sini kemudian, Masya Allah, makin hari, karena dosa tidak disadari, bahkan dinikmati, dihamdalai, seolah-olah itu kebiasaan yang benar, maka noktah hitam terus nempel di hatinya. Maka di ayat di tengah-tengah surat itu ada kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun.
Dan itu terus saja menumpuk. Masya Allah, menumpuk, 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 menumpuk. Dan seterusnya makin lama makin hitam. Sehingga hati yang sesungguhnya di dalamnya ada cahaya iman. Yang sudah Allah tempelkan, Allah sematkan, Allah berikan ketika masih di zaman azali itu terus tertutup, tertutup, tertutup. Sehingga lama-lama menjadi hitam pekat. Lampu itu sama sekali sudah tidak bisa untuk membaca. Maka akhirnya apa? Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Sekarang satu kasus. Satu kasus. Coba dilihat surat Al-Munafikun. Surat Al-Munafikun sampai muncul lahir surat Al-Munafikun itu. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Coba diterjemahkan Ustaz Fatah. Apabila ketika orang-orang munafik datang kepadamu siapa ini? Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus, qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Muhammad, saya bersaksi. Nashhadu itu bukan hanya mengakui, karena kalimat nashhadu itu seolah-olah seperti asyhadu. Kami bersaksi. Karena menyatakannya bersaksi, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga percaya. Ini kelakuannya orang munafik. Dia bersyahadat di depan Nabi. Dia berikrar, Muhammad, saya bersyahadat, saya bersaksi, saya mengakui engkau adalah Rasulullah. Coba dibaca ayatnya. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka adalam la Rasulullah. Itu kalau dalam bahasa Al-Quran, lam itu namanya lam taukid, untuk memastikan. Sehingga terjemahannya, Muhammad, saya bersaksi, benar-benar mengakui, sungguh engkau itu adalah utusan Allah. Ya, Nabi percaya, karena yang dilahirkan seperti itu, yang diucapkan seperti itu. Tapi Allah Maha Tahu, maka Allah kemudian menjawab. Lanjut. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Dalam waktu yang bersamaan Allah Maha Tahu dengan segala ilmunya. Itu kalimat juga begitu. Kalau orang munafik tadi menyatakan aku bersaksi, aku mengakui, Allah menyatakannya wallahu ya'lamu. Allah Maha Tahu. Maha Tahu apa maksudnya? Termasuk yang tersimpan di hati yang berbeda dengan ucapan orang-orang munafik. Kemudian apa kesaksian Allah? Setelah Allah melihat, Maha Tahu apa yang dilakukan orang munafik seperti itu, bersumpah-sumpah, bersyahadat di hadapan Nabi, seolah-olah mengakui Muhammad adalah Rasulullah, maka Allah nyatakan apa di akhir ayat? Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apa itu artinya? Allah menyaksikan, bersaksi, memberikan kesaksian bahwa orang munafik itu benar-benar tukang bohong. Ayat yang kedua, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Ini nanti akan menjadi contoh. Kenapa orang itu sekali dia bersumpah, tetapi sumpahnya itu hanya formalitas. Dan kemudian tidak komitmen dengan sumpahnya, bahkan dibalik sumpahnya itu seolah-olah karena orang lain sudah percaya, lalu dia terus dalam kebohongannya, apa yang kemudian terjadi? Hatinya makin hitam, makin hitam, makin hitam, makin pekat. Boleh terjemahan ayat berikutnya? Mereka menjadikan sumpah mereka menjadi perisai, benteng. Benteng apa? Benteng kebohongan,
sekaligus benteng kecurigaan pihak lain. Itu kelakuan orang munafik. Dia bersumpah untuk membentengi diri supaya dipercaya, dan sekaligus membentengi diri menyembunyikan kebohongannya. Padahal sumpah itu sesungguhnya justru sebaliknya, untuk meyakinkan sebuah kebenaran. Lalu apa kaitannya kalla bal rana? Apa kaitannya kemudian ketika tidak komitmen dengan sumpahnya lalu hatinya makin terus kena noktah hitam? Pertanyaannya menjadi begini, sekedar evaluasi dan pelajaran. Kita lihat, apakah orang-orang yang bersumpah itu komitmen tidak dengan sumpahnya? Demi Allah saya bersumpah akan menjalankan tugas dalam jabatan ini dengan sebaik-baiknya. Gimana kira-kira? Gitu ya? Iya. Saya tidak menyebut siapa yang bersumpah, karena tidak usah disebut, Bapak juga sudah lebih banyak tahu. Begitu ya? Nah, ini kemudian, dan itu maknanya demikian. Demi Allah, kami bersumpah akan menjalankan tugas dan amanah dalam jabatan ini dengan sebaik-baiknya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu sumpah kalimatnya tanpa kecuali. Mudah-mudahan setelah mendengarkan video ini tidak dirubah kalimat sumpahnya ya. Nanti kalau mendengar ini lalu dimodifikasi seolah-olah supaya tidak kena dosa, itu lebih-lebih lagi itu. Itu lebih-lebih lagi. Nah ini kemudian kalau dia tidak komitmen dengan sumpahnya, sekali melakukan pelanggaran, nah maka noktah hitam. Apalagi sumpah itu sudah menggunakan asma Allah. Artinya apa? Yang dibohongi bukan hanya manusia, tapi yang dibohongi adalah Sang Pencipta langit bumi seisinya, termasuk manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, sekali waktu berbuat dosa, melanggar komitmen sumpahnya, dua kesalahan sekaligus. Kepada Allah karena menggunakan nama sebagai sumpah lalu tidak komitmen, kemudian juga objek sumpahnya adalah melakukan tugas amanah sebaik-baiknya kepada manusia, karena dalam konteks hablum minan nas, sekaligus membohongi manusia. Berarti dua. Ini belum dilihat. Kira-kira kalau berdosa model begitu titiknya seberapa? Kan titik ada titik kecil, ada titik besar. Ini masalah. Maka Masya Allah, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah, padahal di balik sumpah itu mereka berpaling hatinya. Begitu ya terjemahannya? Coba lihat, diulang terjemahannya, Ustaz Fatah. Iya, mereka bukan hanya menghalangi dirinya sendiri untuk bersikap benar terhadap sumpahnya, tapi sekaligus juga menghalang-halangi manusia. Artinya apa? Menghalang-halangi manusia dua hal. Menghalangi manusia berbuat baik, sekaligus menghalangi manusia untuk melihat kejujurannya. Karena sudah dibentengi oleh sumpah. Bagaimana tidak yakin orang sudah sampai sumpah loh ya? Maka orang lain bisa menjadi percaya. Dan itu sekian banyak orang dibohongi. Kalau satu orang satu titik, kalau 10 orang berapa itu? 10 titik, Masya Allah. Tinggal dihitung. Tinggal dihitung berapa puluh, berapa ratus, berapa juta. Masya Allah. Itu kemudian hitam. Maka akhirnya apa? Sudah tidak bisa lagi, ya, cahaya hatinya itu sudah tertutup. Padahal hati itu untuk memberikan cahaya pikiran. Maka tidak bisa lagi yang namanya berpikir jernih. Sehingga orang munafik itu susah untuk berpikir jernih. Karena pikirannya tidak disinari oleh kejernihan hatinya. Yang kedua, orang munafik itu tidak bisa ngomong lurus.
Karena apa? Karena kalimat-kalimatnya itu yang dikeluarkan, yang diucapkan itu sudah tidak terkontrol oleh kebersihan dan kebeningan hatinya. Maka orang-orang seperti itu akhirnya hatinya tertutup. Tertutup itu dalam bahasa Arab kafir. Oleh karena itu ayat berikutnya, zalika bi annahum. Coba dibaca terjemahnya. Mereka itu, orang-orang munafik, ini yang penting mendapatkan perhatian kita. Orang munafik itu bukan berasal dari orang kafir loh Pak. Karena di dalam Al-Quran yang sudah kita fahami, Allah membagi manusia itu menjadi 3 kelompok. Ayat 1-5 surat Al-Baqarah tentang orang beriman dan bertakwa. Ayat 6-7 tentang orang kafir. Ayat 8 sampai ayat 20 tentang orang munafik. Maka jelas dari pembagian ini pun munafik itu jelas tidak dari orang kafir. Apalagi kalau membaca ayat 3 surat Al-Munafikun. Dzalika bi annahum amanu. Awalnya mereka memang beriman, tapi kemudian menjadi kafir. Artinya tertutup. Belum tentu kafir itu kemudian keluar dari agama, tidak. Hanya kebenaran tauhidnya tertutup karena hatinya banyak noktah hitam akibat perbuatan dosa dan maksiat. Zalika bi annahum amanu summa kafaru. Nah, kalau sudah begitu, fatubiya ala qulubihim fahum la yafqahun. Apa artinya? Maka kemudian Allah, hati mereka dikunci oleh Allah, terus sehingga mereka tidak dapat mengerti. Ini ada kata yafqahun, ya. Yafqahun itu dari kata faqiha, faqaha, fikih. Dalam bahasa Al-Qur'an, dalam bahasa Arab, al-fiqhu lughatan al-fahmud daqiq. Yang disebut istilah kata fikih menurut bahasa itu adalah al-fahmud daqiq, pemahaman yang sangat mendalam. Oleh karena itu, ilmu fikih itu, fikih salat, fikih wudhu, fikih segala fikih itu hasil pendalaman ayat Al-Quran dan hadis. Itu ilmu fikih. Yang kedua dalam ayat ketiga itu, zalika bi annahum amanu summa kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Yang demikian itu karena mereka awalnya beriman, kemudian menjadi tertutup imannya akibat perbuatan dosa tadi itu, kemudian ditambah dikunci hatinya oleh Allah karena kedurhakaannya, mereka sehingga tidak mengerti. Pertanyaannya untuk lebih paham, kalau begitu mengerti itu pekerjaan apa? Pekerjaan hati, bukan sekedar intelektual. Mengerti pekerjaan hati. Kenapa mengerti itu menjadi pekerjaan hati? Karena memang aktivitas manusia itu dipengaruhi oleh hatinya. Kalau hatinya mengerti karena bening, sehingga ilmunya bermanfaat, sehingga pikirannya benar, ucapannya benar, tindakannya benar. Itulah yang menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Tapi kalau hatinya akibat perbuatan dosa dan maksiat itu lalu lama-lama menjadi hitam, nah akhirnya apa? Ilmunya tidak muncul. Tidak mampu menjadikan panduan yang benar dalam kehidupan. Begitu. Sekedar contoh, bukan bermaksud mengungkit-ungkit, karena apa? Bapak Ibu juga sudah paham. Kalau yang namanya seorang hakim itu paham tentang hukum apa tidak? Paham. Tapi kenapa ada hakim justru dicokok oleh KPK karena tindakan korupsi? Apakah dia tidak ngerti tentang hukum korupsi? Dia paham, tapi hatinya tidak mengerti. Itu artinya apa? Ayat 3 surat Al-Munafikun, Allah ingin memberikan petunjuk bahwa bedanya pinter sama mengerti.
Kalau pinter itu adalah konsumsi otak untuk berhujah, berargumentasi. Kalau mengerti itu untuk tindakan benar karena itu sumbernya dari hati. Masya Allah. Maka al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang namanya kebenaran itu adalah dari yang maha benar, yaitu Allah. Pertanyaannya, orang yang seperti apa yang mampu menangkap kebenaran dari Allah? Menangkap itu ternyata tidak hanya sekedar paham, tapi itu untuk memantapkan hati. Untuk memantapkan hati. Itu sebabnya pelajaran kita yang sudah lalu, supaya hati selalu bersih, noktah-noktah itu dihilangkan secara bersih, maka harus dibersihkan dengan kalimat pembersih. Kalimat pembersih apa? Kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu apa? La ilaha illallah. Sekarang kita lihat, orang berbuat dosa maksiat tidak terasa, bahkan kadang dinikmati, bahkan disyukuri dengan hamdalah, karena itu kebiasaan-kebiasaannya, seolah-olah kebiasaan yang benar, padahal bukan kebiasaan yang benar, karena tidak sadar di balik itu setiap harinya lupa tidak mau berzikir la ilaha illallah. Kalaulah berzikir mungkin konsumsinya, orientasinya adalah supaya dapat pahala. Nah, begitu, supaya dapat pahala. Tidak bermaksud untuk membersihkan hati. Ini ibarat orang membeli sapu kalau di rumah. Apakah orang yang membeli sapu itu berarti otomatis rumahnya bersih? Tidak. Apalagi kotoran-kotoran yang dimasukkan di bawah kolong. Orang bisa punya sapu. Artinya apa? Seseorang bisa, sudah sangat gampang, la ilaha illallah. Tapi kalau tidak dengan sengaja menggunakan sapunya membersihkan kotoran, tidak otomatis menjadi bersih. Maka orang berzikir, orientasi pahala, mendapatkan pahala, sudah bagus. Tapi hikmahnya, fungsinya akan berkurang kalau tidak disadari bahwa waktu dia zikir la ilaha illallah itu maksudnya adalah membersihkan kotoran dalam hati. Dan itulah rahasianya kenapa orang yang tadinya tidak Islam untuk masuk Islam sehingga harus baca asyhadu an la ilaha illallah. Supaya mulai kotoran-kotoran dalam hati itu dibersihkan. Kira-kira kalau baju sekali dicuci, bersihnya selamanya apa tidak? Tidak akan. Sekali baju dicuci, kemudian untuk ke kantor kerja, kira-kira pulangnya bersih apa kotor? Kotor, walaupun kelihatannya masih putih, paling tidak kotor dengan keringat. Coba kalau itu tidak dibersihkan besok, lusa, minggu depan dipakai lagi, aromanya sudah kemana-mana. Untung yang sekitarnya bukan orang yang sangat sensitif daya penciumannya. Kalau sekitarnya itu sangat sensitif, maka akan otomatis ini bau apa ya begitu. Maka ayat keempat, itu orang-orang munafik. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Mereka berkata-kata, orang-orang munafik itu selalu memukau. Ya. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Tampilannya begitu hebat, retorikanya sangat memukau orang-orang munafik itu. Bahkan tadi dibungkus dengan sumpah demi Allah dan segala macamnya. Nah, begitu tidak komitmen, maka sekali dia melanggar sumpahnya, lalu noktah hitam terus saja. Itulah seperti kata Nabi, makin lama makin hitam. Kita lihat, orang yang sudah bisa menikmati kebohongannya dengan keuntungan materi, kira-kira makin semangat atau makin sadar? Makin semangat, Masya Allah. Oh, ini ternyata aman cara ini. Besok diulang apa berhenti? Diulang dengan objek yang lain. Begitu, Masya Allah.
Itu kelakuan orang munafik. Maka yang begitu-gitu kemudian sembari tidak ada upaya membersihkan. Terus saja. Baju terus dipakai, kotor, tidak ada bersih. Begitu. Nah, maka sapu itu memang untuk membersihkan kotoran. Tapi kalau tidak dipakai, kotoran rumah akan tetap kotor, tidak otomatis bersih. Maka ya ada yang namanya pengawasan. Gitu kan? Ada pengawasan-pengawasan, tapi pengawasannya nggak pernah dipakai, nggak pernah digunakan, nggak pernah dioperasionalkan. Maka instrumen-instrumen pengawasan itu tetap ada, karena ada kemudian terus digaji, sementara kotorannya tidak bersih. Kira-kira ruginya berapa kali ini? Sudah beli sapu, tapi sapunya tidak digunakan membersihkan rumah, itu sudah rugi. Kemudian rumah, apalagi kotoran yang di bawah kolong tidak tampak kasat mata manusia, apalagi yang melihat itu sama kacamatanya hitam. Karena sesama munafik. Coba bayangkan yang melihat dan yang dilihat itu sama. Kira-kira hasilnya apa? Makin hitam, makin hitam, makin hitam. Karena sama-sama makin hitam, lama-lama tidak terasa. Bagus-bagus saja. Inilah yang kemudian nanti ketemu di dalam surat Al-Kahfi. Ada orang yang perbuatannya sangat buruk, tapi dia tidak sadar bahwa perbuatannya itu buruk. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah engkau aku beritahukan orang yang sangat merugikan dalam kehidupan, sangat rugi perjalanan hidupnya, yaitu orang-orang yang sesat salah dalam menjalani hidup, tapi mereka pede banget seolah-olah yang dilakukan sudah yang terbaik. Ya karena tadi, untuk melihat baik buruk harus hati yang melihat. Tapi hatinya tertutup akibat perbuatan maksiat dan dosa. Kalau dalam contoh tadi, khianat terhadap sumpah tadi itu mulai dari awal. 1 hari, 2 hari, dan itu bertahun-tahun. Tidak pernah ada upaya pembersihan, bahkan diberikan penghargaan. Nah begitu, ini kan jadi Masya Allah. Sudah tidak dibersihkan, sudah tidak ada upaya pembersihan, perbaikan, tapi kemudian malah diberikan penghargaan dan seterusnya, makin tambah, makin tambah. Itulah suasana yang digambarkan oleh Al-Quran sebagai feedback pelajaran petunjuk Allah terhadap kehidupan kita. Makanya ada surat Al-Munafikun. Saya ingin mengajak Bapak Ibu mudah-mudahan mulai Selasa depan menyela amal kolbu ini untuk membahas surat Al-Munafikun. Karena surat ini petunjuknya luar biasa. Kata la yafqahun ada berapa biji Ustadz Fatah di situ? Ada 3 ya kalau tidak salah. Ya, ada 3. Ayat 4. Kemudian ya itu sampai ayat 3 maksud saya. Zalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi ala qulubihim fahum la yafqahun. Nanti ada ayat lagi la yafqahun. Nanti ada ayat lagi berikutnya la ya'lamun. Komplit. La ya'lamun tidak berilmu, la yafqahun tidak mengerti. Itu ciri orang munafik. Dia sudah tidak berfungsi ilmunya, tidak berfungsi kesadarannya. Jadi apa seperti itu? Masya Allah. Tidak akan membawa kebaikan. Betul ya? La yafqahun diulang-ulang berkali-kali di dalam satu surat itu. Oleh karena itu nanti kita dalami. Ini hanya satu contoh saja.
Akibat khianat terhadap sumpahnya, maka hatinya menjadi hitam, sehingga apa? Ilmu, pelatihan, pendidikan, pengawasan, semua tidak berfungsi. Akhirnya kesalahan begitu bertubi-tubi. Nah, sabda Rasulullah SAW, yang dibersihkan saja ketika tidak bersih betul lalu terulang berbuat dosa, itu bertambah menjadi hitam, apalagi kalau tidak dibersihkan, makin dan makin. Kaidah amal kolbu yang kita ambil kasus contoh surat Al-Munafikun, ini bukan untuk siapa-siapa, yang paling penting adalah untuk diri kita. Tidak semua kebiasaan itu benar, maka jangan membenar-benarkan kebiasaan. Yang harus dilakukan adalah biasakanlah yang benar, jangan membenar-benarkan kebiasaan. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Iya. 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 Cukup? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Dalam kasus itu kalian lebih paham retorika di antara kalian. Begitu. Dalam agama tidak ada petunjuk detail, apalagi menyiasati sekian banyak manusia yang tipe dan karakternya berbeda-beda. Nah, oleh karena itu maha benar Allah dalam ayat 16 surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Amar ma'ruf nahi mungkar termasuk mengingatkan orang, itu kan bagian dari ketakwaan, betul? Nah, petunjuk Al-Quran, laksanakan ketakwaan itu sebatas maksimal kemampuan. Maka ibu mampunya seperti apa? Kalau mampu mengingatkan, ingatkan. Tapi kalau tidak mengingatkan, dosa apa tidak? Nah, termasuk dosa. Kalau dosa harus apa? Maka mohon ampun kepada Allah ketika tidak mampu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan sekaligus masih ada satu. Kalau tidak mampu mengingatkan orang lain yang salah supaya benar, kira-kira apa yang ibu lakukan? Mohonkan kepada Allah. Jangan hanya dihindari, tapi mohon kepada Allah, wahai Allah, Engkau perlihatkan kepadaku orang-orang yang berbuat salah, bahkan orang di sekelilingku, tapi hamba tidak kuasa untuk menyampaikan kebenaran karena berbagai hal. Oleh karena itu ampuni hamba ketika sikap ini salah, dan Engkau maha kuasa mampu merubah orang yang Engkau perlihatkan keburukannya kepada hamba, Engkau rubah menjadi yang terbaik. Seperti yang dilakukan oleh Nabi. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nabi tidak mampu untuk menolak keburukan mereka, tidak mampu menyampaikan langsung, maka mohon kepada Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada umatku supaya mereka menjadi benar, karena sesungguhnya bisa jadi mereka berbuat dosa maksiat, durhaka, karena mereka tidak tahu. Nah, ini yang jadi persoalan kan, yang jadi persoalan melihat orang lain berbuat salah, tidak mampu merubah, tapi kemudian diceritakan kepada orang lain. Dijadikan bahan diskusi, dan itu menjadi tayangan yang menarik. Nah, tapi ibu bapak senyum, saya tidak menduga ikut nonton loh ya. Cukup bu? Apalagi kira-kira? Sampaikan semaunya. Sampaikan maksud saya semampunya ibu mengingatkan. Yang kedua,
Kira-kira tadi kasus ada orang di sekeliling kita. Kira-kira ibu sayang tidak dengan orang-orang yang berbuat salah itu? Itu satu. Yang kedua, kira-kira kalau itu teman, ibu menempatkan diri sebagai teman sejati apa tidak? Tidak. Buktinya kalau teman sejati adalah sodikuka, man sodakoka, wala man sodakoka. Teman sejati itu apabila temannya salah, maka berani mengingatkan sebagai tanda sayang. Begitu. Bukan orang yang membenar-benarkan kesalahan. Maka dalam kasus seperti ini memang sangat luar biasa. Ada orang yang diingatkan, itu tidak menyatakan alhamdulillah terima kasih, malah sebaliknya. Kok kelihatannya saya terus yang salah? Ada nggak yang begitu? Masya Allah, diingatkan bukan bersyukur. Karena ditangkap sebagai itu tanda sayang, oh iya terima kasih. Engkau mampu mengingatkanku, itu berarti engkau memperhatikan. Bukan malah ditolak dengan suara lebih keras, lebih lantang. Yang mengingatkan biasa-biasa saja, tapi yang diingatkan malah tolak pinggang, mata melotot, suara keras. Nah, ini sebuah kejadian di lingkungan kita. Maka tanda sayang kepada keluarga tidak membiarkan salah, tapi selalu mengingatkan. Kalau diingatkan dengan cara pelan tidak bisa, dinaikkan. Kalau dalam hukum keluarga, suami kepada istri, tingkatannya apa? Kan ada tuh, ingatkan, nasihati. Kalau masih juga tidak bisa, pisah tempat tidur. Kalau masih tidak bisa, tempeleng. Loh, itu ada loh dalam Al-Quran. Nah, dengan catatan, nempelengnya jangan muka dan jangan melukai. Soal cara nempeleng, silahkan masing-masing. Tapi Al-Quran ada itu. Ada ya Ustaz ya? Ada dalam Al-Quran. Fadribuhunna. Kalau dinasihati tidak bisa, pisah tempat tidur. Kalau itu masih juga tidak sadar-sadar, gaplok sekali waktu. Itu kata Al-Quran begitu. Tapi Pak Rudi katanya, wah itu nanti bisa jadi KDRT lah, itu masalahnya. Begitu. Baik, begitu Bu? Cukup? Ada lagi? Baik, nanti kita lanjutkan kajian yang akan datang. Karena contoh kasus yang kita ambil tadi surat Al-Munafikun, orang yang membentengi diri, menutup diri dengan sumpah, dan itu kemudian tidak komitmen dengan sumpahnya, itu berarti perbuatan dosa, maka hatinya makin hitam, makin lama tidak bisa melihat kebenaran. Dan Al-Quran menyatakan yang seperti itu, hatinya tidak mengerti, ilmunya tidak berfungsi, maka sangat sulit untuk diharapkan kebaikannya. Na'udzubillah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran dan ilmu kita, sehingga ke depan bisa lebih baik dalam menjalani kehidupan. Sampai ada doa, sedemikian bahayanya yang namanya munafik itu, kaitannya dengan surat Al-Munafikun itu, sampai ada doa yang diajarkan Nabi. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, wa amali minar riya, wa lisani minal kadhib, wa aini minal khiyanah, fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.